sih coba baca ya Ustadz ya. Iya, Pak. Untuk Bapak Ibu sekalian nanti saya akan tunjuk mungkin sebagian bapak-bapak dan sebagian ibu-ibu yang hadir. Nggak perlu malu Bapak Ibu, kita sama-sama belajar nanti. Oke. Untuk materi hari ini insya Allah lanjut yang kemarin ya Ustadz ya, Izhar Syafawi ya Ustadz. Ya. Ya, nanti akan dilanjut dengan Iqlab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pertemuan yang kedua di dalam materi tahsin, perbaikan bacaan Al-Quran kita. Kita upayakan mudah-mudahan pada hari ini sejumlah hari Ramadan, hari yang ke-7 ya. Ya, kita berharap paling tidak bacaan kita sudah 7 atau 8 juz ya. Mudah-mudahan selama Ramadan ini 29 atau 30 hari berarti kita khatam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, satu motivasi yang selalu kita ingat bahwasanya menjadi manusia itu amat simpel sebenarnya. Menjadi manusia mulia, menjadi manusia terhormat. Dengan cara apa? Bergabunglah satu di antara dua. Sebagaimana dalam hadis Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Jadi kita dalam hadis ini cuma ada dua pilihan. Kalau kita tidak mengajar, maka belajar. Kalau enggak belajar, ya mengajar. Jadi jangan lepas dari dua hal ini. Ya. Mudah-mudahan dua-duanya bisa kita lakukan. Sekali-kali kita mengajar, sekali-kali juga kita belajar. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, pada siang ini kita akan melanjutkan materi yang lalu. Yang belum kita bahas itu adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. Nanti sebelum kita kepada sini, saya mau menyimpulkan materi yang lalu, ya, yaitu tentang izhar alif lam al-qamariyah, alif lam, dan izhar halqi, mati dan tanwin ketemu dengan huruf izhar. Maka hindarkan bacaan dari 3 hal. Pertama, janganlah bacaan kita ada pantulan kecil. Misalnya an'amta, ada pantulan kecil, hindarkan itu. Yang kedua, jangan diputuskan suaranya. Misalnya an'amta alhamdulillahi rabbil jangan diputuskan. Yang ketiga, jangan ditahan lama-lama. Misalnya an'amta atau alhamdu. Tapi membacanya itu adalah
mengalir suaranya. Misalnya an'amta, anha, anha, dengan posisi lidah terangkat ke langit-langit, ke gusi atas dengan sekedar menempel saja, jangan ditekan. Kemudian posisi gigi ada jarak, an, dan geraham bawah ini turun ke bawah. An, al, nah seperti itu membacanya. Itu kesimpulan materi yang kita dapatkan pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang izhar, masih seputar izhar, yaitu izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Namanya izhar syafawi. Cara membaca mim mati ketemu dengan selain mim dan ba ini sama juga, hilangkan atau jauhkan dari 3 hal. Jangan diputuskan suaranya, jangan ada pantulan kecil, dan jangan ditahan. Posisi bibir ketika mengucapkan mim itu tertutup rapat. Tapi jangan sampai bibir kita tertanam. Misalnya, perhatikan bibir saya yang salah dalam pengucapan mim. Pengucapan mim yang salah adalah bibir tertanam terlalu dalam, itu salah. Cukup kita sekedar menempelkan bibir, misalnya nggak boleh maka dalam pengucapan ini mim mati ketemu dengan huruf selain mim dan ba, sama juga bibirnya sekedar menempel saja, jangan ditanam. Contoh, perhatikan saya membaca ayat yang awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arjulakum ila nggak boleh kum. Bibirnya jangan ditanam dalam-dalam, hanya sekedar nempel saja. Wa arjulakum ilal ka'bain. I memati ketemu dengan i. Baik, saya baca. Bapak Ibu boleh ngikutin, boleh pakai suara. Di sini boleh tidak. Ikutin saya sambil lihat bibir saya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Semuanya 1, 2, 3. Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi bagus ya. Jadi tempo mim mati ketemu dengan a di situ, maka sekedar biasa saja. I, tidak boleh di tidak boleh juga i atau i. Jadi biasa. Berikutnya yang samping. Mitsaqahum fanasu Allah. Coba semuanya 1, 2, 3. Mitsaqahum fanasu Baik, kira-kira gitu pengucapannya. Jadi ingatkan rumusnya, hindarkan dari 3 hal. Jangan mantul, jangan ditahan lama-lama, dan suaranya jangan terputus. Ya, silakan kita langsung praktek barangkali nomor 2, kolom 2, dan seterusnya. Silakan MC bisa diatur. Oh ya, Ustaz. Yang pertama boleh coba dengan Pak Bob, boleh Pak? Coba Pak. Pak. Assalamualaikum Pak Bob. Ada, monggo. Coba yang lain dulu deh Ustaz. Ya, dengan baik. Pak Afwan, boleh Pak Afwan? Monggo Pak, silakan. Halo, Om. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Yang warjulakum ya? Ya, yang nomor. Oh ya, di ya benar.
wa yahdihim ila sirat. Bapak ketika mim mati ketemu dengan a, jangan diputuskan suaranya, mengalir. Him, i, ulangi. Wa yahdihim ila sirat. Silakan diulangi. Wa yahdihim ila sirat. Gak boleh. Lanjut yang samping kirinya, monggo. Ilqul. Idh qultum sami'na wa ata'na. Nah, Bapak tumsa jangan terlalu lama. Jadi tidak boleh dipantulkan, tidak boleh diputuskan suaranya, dan jangan terlalu lama. Jadi bacanya tumsa, ulangi. Idh qultum sami'na wa ata'na. Baik, barakallahu fiik. Bagus Pak ya. Berikutnya silakan yang kolom nomor 3. Baik. Berikutnya Pak Sam, boleh Pak Sam? Silakan Pak Assalamualaikum Sam. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Walahum fil akhirati adabun. Bisa diulangi lagi, suaranya tersendat. Ulangi kembali. Walahum fil akhirati adabun. Lagi. Intinya lagi. Wa idza halaltum fastodu. Baik, saya pendeknya. Hukum teh. Maaf Ustaz, kurang kedengaran Ustaz. Ya, itu kepanjangan. Oh. Wa Cukup dua idza saja. Suaranya agak tersendat. saya ulang Ustaz ya. Ya, Wa baik. idza halaltum fastodu. Baik, bagus. Kita lanjutkan pada kolom yang keempat. Monggo. Mas Iwan Randy, boleh Mas Iwan Randy? Siapa berikutnya? Mas Iwan? Hadir Mas Iwan? Silakan. Halo. Ya. Kolom keempat. Jidi Monggo. saddukum anil masjidi. Adalah suaranya. Saddukum anil masjidi. Baik. Baik. Bapak ulangi lagi. Perhatikan saya. Kum'a. Ulangi. Saddukum anil masjidi. Ya, bisa disambungkan suara mim mati ketemu dengan a. Misalnya saddukum a. Jadi jangan diputuskan, tapi mengalir. Ulangi. Saddukum anil masjidi. Bagus, barakallahu fiik. Lanjutkan samping kirinya. Yubayyinu lakum katsira. Baik, barakallahu fiik. Bagus. Silakan berikutnya. Berikutnya ibu-ibu ya. Ibu Ina Indah, boleh Ibu Ina? Monggo Bu Ina. Ya. Ilaikum mim mati ketemu dengan a. Oke, sorry. Ilaikum aidiyahum
fakafa Baik. Ibu suara ilaikum aidiyahum fakafa. kaf Pak bertasydidnya jangan dicepatkan seperti yang lain. Fa seperti itu. Ulangi. Ilaikum aidiyahum fakafa. Baik. Coba lihat tangan saya, cara menghitung mim mati ketemu dengan a. Temponya begini, Bu. Kum a, kum a, kum a. Jadi ilaikum a, ketika a itu dia ketukan ketiga. Nah, itu penyepat itu. Coba ulangi. Ilaikum aidiyakum fakafa. Baik, saya perbaikin, jangan kum a, tapi kum a, kum a. Ilaikum aidiyahum fakafa. Nanti Ibu jangan dicepatkan ya. Silakan yang samping kirinya lagi, monggo. Mati ketemu dengan qa. Waja'alna qulubahum qasiyatan. Itu dibaca tan, qasiyatan. Qasiyatan. Waja'alna qulubahum qasiyatan. Baik, Ibu, lu ada waw sukun dipanjangkan. Kemudian setiap huruf sukun pada ayat ini jangan dicepatkan. Membacanya misalnya yang betul adalah waja'alna. Jangan waja'alna, jangan cepat. Ulangi. Waja'alna qulubahum qasiyatan. Baik, bagus. Barakallahu fiik. Sudah pas, Bu. Jazakillahu khaira. Silakan berikutnya. Berikutnya untuk akhwat lagi ya ibu-ibu. Mbak Widya boleh, Mbak Widya? Silakan, Mbak Widya. Widya Rahma maksudnya ya. Widya Rahma, ya betul. Silakan, Bu. Yang ini ya. Mim mati ketemu dengan kha. Oh, Pak Widya, mohon maaf Pak. Afwan Pak. Dzalika lahum khizyun. Pas. Hum khiz, sudah pas. Silakan Pak lanjut. Yang samping kirinya. Fi sabilihi la'allakum tuflihun. Baik, mim matinya ketemu dengan ta sudah betul. Sekarang coba lihat ada kata fi, itu fi dipanjangkan. Fi ada ya yang tidak bertitik. Fi sabilihi, ulangi, fi-nya panjang. Fi sabilihi la'allakum tuflihun. Baik, barakallah. Terima kasih Pak. Masya Allah. Bagus. Lanjutkan berikutnya. Lanjut berikutnya bisa dengan Ibu Yani, boleh Ibu Yani? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. Baik, Ibu coba ulangi lagi, Bu. Masalahnya temponya, Ibu harus seimbang. Temponya diseimbangkan. Ulangi lagi coba. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. Baik, sambil saya perbaikin, nun bertasydidnya, Ibu coba ditahan lagi. فإنكم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. Bagus. Terus samping kirinya. ولهم عذاب عليم. Baik, Ibu ada dua kesalahan di situ. Yang walahum a sudah bagus. Kemudian za itu kan ada alif. Panjangnya cukup 2 harokat saja.
ibu berlebihan. Kemudian kesalahan yang kedua, tanwin ketemu dengan a, ibu jangan mantul suaranya. A. Ulangi. Walahum azabun alim. Baik, barakallahu fiik. Bagus. Baik, masyaallah. Silakan berikutnya. Berikutnya Mbak Winda, boleh Mbak Winda? Ya, silakan. Mbak Winda? Ada? Ya, ada. Oh iya, baik. Silakan Mbak. Yang mana? Mim mati ketemu dengan a. Ya. Ya. Bainahum au a'rid anhum. Pas, bagus. Terus. Wala udkhilannakum jannatin. Baik, barakallahu fiik. Bagus, sudah pas ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi terkait masalah izhar syafawi ini, yaitu mim mati ketemu dengan selain mim dan ba. Kami kira sudah cukupkan dulu ya. Dan bacaannya insya Allah sudah rata-rata benar. Kita pindah ke materi yang baru. Silakan dibuka tentang materi iqlab dan ikhfa syafawi. Iqlab dan ikhfa syafawi. Itu apa tuh? Oke, atau yang kembali yang tadi dulu. Yang tadi. Iqlab dan idgham mimi. Iqlab dan idgham mimi. Nah, ini kita mau membedakan saja cara pengucapannya. Cara mengucapkan iqlab dan idgham mimi. Nun mati atau tanwin ketemu dengan ba dan mim mati ketemu dengan mim. Perhatikan saya pengucapan nun mati dan tanwin ketemu dengan ba. Bibir saya agak tertanam pengucapannya. Nun mati, tanwin ketemu dengan ba. Misalnya pada contoh wallahu alimum bima. Perhatikan bibir saya, tanwin ketemu dengan ba. Ini namanya iqlab. Wallahu alimum bima, alimum bima. Jadi selain ditahan, agak lama, kira-kira 2 harokat, posisi bibir kita itu tertanam. Seperti kita mengucapkan ba, ba, ba. Bibir tertanam dan ditahan. Yang kedua, pengucapan idgham mimi, mim mati ketemu dengan mim. Secara penahanannya sama dengan iqlab, ditahan sama dengan iqlab. Cuma yang berbeda itu adalah bentuk bibir. Bibirnya cukup hanya sekedar nempel saja, jangan ditanam dalam-dalam. Contoh, mim mati ketemu dengan mim. Wa aba'ukum kunna. Bibirnya hanya sekedar nempel saja. Jangan jangan. Hanya sekedar nempel saja. Baik, 2 contoh ini iqlab dan idgham mimi sama-sama didengungkan dan ditahan kira-kira 2 harokat. Baik, ikutin saya membacanya idgham mimi. Bisa dibesarkan sedikit? Baik. Wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kita fokus kepada mim mati ketemu dengan mim saja. Silakan Ibu baca bareng-bareng 1, 2, 3. Wa aba'ukum ma anzalallahu biha min
Jadi dengan mim ya, jadi bibirnya asal ketemu saja. Seperti kita mengucapkan mim, mim. Nah, bibirnya asal ketemu saja, jangan ditanam dalam-dalam. Kemudian contoh iklab. Dengan ba. Wallahu alimum. Bibirnya tertanam seperti pengucapan ba. Wallahu alimum bima yaf'alun. Silakan. Wallahu alimun bima yaf'alun. Baik, jadi bedanya tipis Bu ya. Secara dengungnya dia hampir sama, ditahannya sama. Yang beda itu adalah bentuk bibir saja. Iklab dalam-dalam, sementara idgham mim mati ketemu dengan mim, maka asal nempel saja. Baik, silakan kita praktekkan kolom kedua. Monggo, mim mati ketemu dengan mim dan perbedaan dengan iklab. Siapa dulu? Oh ya, bisa dengan Pak Ferdi, boleh Pak Ferdi? Silakan Pak Ferdi, monggo. Mim mati ketemu dengan mim. Pak Ferdi, hadir? Baik, kita lanjut ke yang lain dulu ya. Ada Pak Anda, boleh Pak Anda Subanda? Oke, boleh. Terima kasih. Anda. Ya. Yang ini ya, bawah ya. Bawah kolom 2. Ya. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Baik, barakallahu fiik. Bapak Anda coba lihat mim mati ketemu dengan mim. Mim mati ketemu dengan mim itu ditahan lama-lama. Ditahannya ya. Nun mati ketemu dengan mim juga. Perhatikan saya. Ummi sama dengan mimma. Ulangi. Mimma. Ya. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Baik, perhatikan situ pelafalan Allah, walaupun harokatnya itu biasa, namun dia tetap dibaca panjang. Malillahi. Ulangi. Malillahi. Terus habiskan. Malillahi alladhi atakum. Baik, barakallahu fiik Pak Anda. Silakan samping kirinya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Baik, saya perkoreksi ada 3 kesalahan. Pertama, the dan ma, the-nya maksimal 2 harokat. Walladzina, Bapak kepanjangan. Yang kedua, ada alif kecil situ kan, ma, Bapak juga kepanjangan 2 harokat saja. Yang ketiga, mim mati ketemu dengan kaf, itu izhar syafawi seperti rumusnya kayak tadi. Nah, yang terakhir ini mim mati tanwin ketemu dengan ba, Bapak kurang lama. Kasarabim bi, kurang lama. Silakan ulangi kembali.
walladzina kafaru a'maluhum kafarabim biqi'ah. Baik, barakallahu fiik. Bagus Pak. Anda, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan kolom ketiga, bawah. Baik, selanjutnya boleh Pak Musis, boleh Pak Musis. Silakan Pak Musis. Mim mati ketemu dengan mim. Ya, monggo. Pak Musis hadir. Baik, kita lanjut yang lain dulu dengan Pak Dani Ibnu Urfa, boleh Pak Dani. Monggo, Pak Dani silakan. Ya, monggo dibaca. Pak Dani hadir. Yukni anhum minallahi min syai'in. Baik, barakallahu fiik. Bapak Dani, perhatikan pelafalan Allah, walaupun harokatnya itu biasa, tapi tetap dia dibaca panjang. Misalnya, minallahi, la-nya panjangkan. Ulangi. Minallahi. Bagus, barakallahu. Terus sampingnya, silakan, samping kirinya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Bapak bisa ulangi kembali, coba ulangi sekali lagi. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Baik, saya perbaikin 3 kesalahan. Pertama, mim mati ketemu dengan ro. Mim mati ketemu dengan ro. Ini izhar syafawi, jangan ditahan. Jangan ditahan. Jadi ulumri. Ulumri, jangan lumri, jangan ditahan. Yang kedua, tanwin ketemu dengan ba, iqlab kurang lama. Ulumri'im bima. Coba diulangi kembali. Ulumri'im. Lumri salah, tapi dia kulumri. Kulumri. Masih ditahan itu, jangan ditahan lama-lama. Oke. Oke, Tan. Kullum ri'im bima kasabarahin. Perhatikan tangan saya, ketukannya ketika kulumri'in. Misalnya saya baca dari lumri saja ya. Lumri. Lumri. Ketika ri itu ketiga, ketukan ketiga. Lumri. Lumri. Coba ulangi. Kulumri'im bima kasabarahin. Yang ini masuk ke pajangan tuh kayak bima tuh bima harokat saja. Bima kasaba. Coba ulangi dari bima. Bima kasabarahin. Barakallahu fiik, bagus. Baik, Bapak Ibu-ibu yang Allah muliakan, masih ada yang mau mencoba? Ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau coba lagi, boleh raise hand atau langsung. Ya.
Baik, coba ikutin saya sambil memperhatikan mim mati dengan mim dan perbedaannya dengan tanwin atau nun mati ketemu dengan ba. Nah, sekarang kasusnya adalah mim mati ketemu dengan mim, bibir cukup sekedar bertemu saja. Dan bibir saya qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Semuanya 1, 2, 3. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Saya ulangi dari alaihim. Mim mati ketemu dengan mim. Alaihim madza tafqidun. Ayo ulangi. عليهم ماذا تفقدون. Baik, ini sebagai tambahan wawasan saja. Pengucapan tafqidun, perhatikan bibir saya yang terakhir. Terakhir pengucapan ini juga masuk bagian daripada izhar. Lihat bibir saya. Tafqidun. Dun. Jadi ketika dun terakhir itu ya, bibir kita terbuka seakan-akan mengucapkan n. Ingat n rumusnya adalah lidah naik ke gusi atas dengan posisi geraham turun ke bawah. Lihat sekali lagi. Tafqidun. Ulangi 1, 2, 3. Tafqidun. Begitu ya. Dun. Jadi semua huruf-huruf yang seperti itu, bibirnya atau lidahnya demikian. Saya ambil contoh dari bibir saya. Rabbil alamin. Kemudian nasta'in. Misalnya lagi yaumiddin. Contoh lagi muslimun. Nah, lidahnya atau bibirnya kira-kira seperti itu. Baik, kita yang ke samping. Silakan sampingnya. Wa anzalna fiha ayatim. Tanwin ketemu dengan ba, bibirnya tertanam. Ayatim bayyinatil la'allakum tadhakkarun. Nah, kembali tadhakkarun. Oke, silakan dari wa anzalna 1, 2, 3. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Kita fokus pada ayatim ba saja. Ayatim bayyinat. Coba. Ayatin bayyinat. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan. Nanti silakan dipraktekkan. Jadi rumusnya, saya kasih rumus. Ketika tanwin atau nun mati ketemu dengan ba, atau bahasanya iklab, nun mati, tanwin, apakah itu fathatain, kasratain, dhammatain ketemu dengan ba, maka posisi bibir tertanam seperti kita mengucapkan ba, ba, ba. Dengan posisi bibir seperti itu, suara ke hidung dan ditahan.
Nah, perbedaannya ketika mim mati bertemu dengan mim, di mana kita menghukumkannya sebagai idgham mimi, maka ditahan sama dengan yang tadi iqlab, hanya saja untuk bibirnya jangan terlalu ditanam. Contoh amma, jangan ditempelkan saja. Nah, itu kesimpulannya materi hari ini terkait perbedaan antara idgham mimi dan iqlab. Saya kira Bapak Ibu Allah muliakan, kita mendapatkan pelajaran berharga hari ini, perbedaan dua hukum ini. Saya kira cukup dulu Bapak Ibu. Cukup Pak ya? Cukup Ustaz. Ya. Cukup, Ustaz. Cukup ya? Cukup Ustaz. Cukup, Ustaz. Saya kira kita tutup dengan Jazakallah khairan katsiran. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsiran. Silakan bagi yang ada urusan bisa langsung live. Jangan lupa untuk absen ya Bapak Ibu. Absennya ada di kolom chat. Ya. Baik. Pak ya, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang